Pengukuran kinerja seperti yang kita ketahui bahwa di dalam Perpres 29 tahun 2014 terkait dengan implementasi SAKIP, pengukuran kinerja ini merupakan tahap kedua ya di dalam implementasi SAKIP. Yang pertama kita mulai dari perencanaan kinerja terlebih dahulu, kemudian lanjut ke tahap berikutnya terkait dengan pengukuran kinerja, kemudian lanjut ke tahap berikutnya pelaporan kinerja, kemudian evaluasi internal atau evaluasi sakit internal, kemudian capaian kinerja. Seperti yang kita ketahui, melalui Permen 488 tahun 2021, memang terkait dengan capaian kinerja sudah dihapuskan atau kita masukkan ke salah satu unsur ke dalam penilaian kinerja di dalam penilaian di tingkat organisasinya. Sehingga kalau kita bisa melihat di dalam penilaian ya atau bobot penilaian sakit mengacu pada Permen PAN 88 tahun 2021, kita bisa melihat bahwa nilai ataupun poin ataupun bobot dari pengukuran kinerja ini itu sama dengan bobot di aspek ataupun komponen perencanaan kinerja. Sehingga pengukuran kinerja ini menjadi sangat penting, menjadi hal yang penting yang perlu Bapak dan Ibu implementasikan di dalam implementasi sakit di masing-masing organisasi ya. Seperti yang kita ketahui, pengukuran kinerja itu kan berarti kita ingin melihat atau memastikan apakah ukuran kinerja atau biasanya kita sebut indikator kinerja di dalam dokumen perencanaan itu sudah berorientasi hasil atau belum. Seperti itu ya. Kita ingin memastikan bahwa indikator kinerja yang ditetapkan itu benar-benar dapat diukur tentunya dan relevan untuk mengukur kinerja yang sudah diperjanjikan di dalam dokumen perencanaan kinerja di organisasi masing-masing Bapak dan Ibu. Dan kemudian di pengukuran kinerja kita ingin juga melihat apakah kinerja yang sudah diperjanjikan itu dapat tercapai atau tidak. Karena ini kan penting ya. eh, Ukuran kinerja ataupun capaian kinerja untuk mengukur keberhasilan dari setiap organisasi Bapak dan Ibu. Apakah dalam menentukan kinerjanya sudah berhasil atau belum, kita dapat melihatnya di pengukuran kinerja. Oleh karena itu, sekali lagi pengukuran kinerja ini menjadi salah dua ya yang penting selain dari perencanaan kinerja di dalam implementasi SAKIP. Kalau kita melihat bagaimana permasalahan ataupun catatan ataupun kondisi yang terjadi pada saat kami melakukan evaluasi terhadap AKIP khususnya di dalam pengukuran kinerja, berbagai hal yang menjadi catatan kami di dalam komponen pengukuran kinerja, yaitu diantaranya indikator kinerja di dalam sasaran strategis yang tertuang di dalam dokumen perencanaan kinerja itu belum berorientasi hasil dan juga belum memenuhi kriteria SMART. Yang nanti akan saya coba jelaskan secara detail. Kemudian lainnya yaitu dokumen IKU belum dilengkapi dengan formulasi perhitungan dan definisi operasional. IKU ini kan indikator kegiatan utama ya, yang biasanya di dalam kertas kerja evaluasi AKIP pun kami juga meminta di IKU tersebut perlu untuk memuat berbagai hal untuk memberikan informasi yang mendetail terkait dengan kinerja, apa apa indikatornya, kemudian bagaimana cara mengukur kinerja tersebut, kemudian bagaimana definisi operasionalnya, kemudian penanggung jawab dan sumber data dari indikator tersebut. Itu yang biasanya kami melihat di berbagai instansi pemerintah itu belum dapat dipenuhi ya, ataupun IKU yang disusun itu belum lengkap. Kemudian catatan lainnya adalah ini yang tadi saya sampaikan ya bahwa dalam formulasi perhitungan dan definisi operasionalnya itu belum menjelaskan secara spesifik apa itu indikator kinerja yang ditetapkan. Jadi itu berbagai permasalahan dalam pengukuran kinerja. Kemudian, seperti yang kita ketahui, mengacu pada Perpres nomor 29 tahun 2014 di khususnya pasal 16, definisi dari pelaksanaan pengukuran kinerja itu meliputi perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja, kemudian membandingkan realisasi kinerja dengan target ataupun sasaran jangka menengah, kemudian membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Ini pun eh, kalau kita bisa melihat secara detail dalam kertas kerja pun bahkan lebih rigid ya apa saja yang perlu eh, dilaksanakan ataupun dipenuhi kaitannya dengan pengukuran kinerja.
Kemudian lebih lanjut lagi, definisi terkait dengan pengukuran kinerja. Apa yang dimaksud dengan pengukuran kinerja itu merupakan salah satu metode ya, ataupun berbagai metode yang bertujuan untuk memastikan dan mengendalikan keselarasan pelaksanaan program dan kegiatan dengan cara membandingkan realisasi indikator kinerja dengan target yang tercantum pada dokumen perencanaan kinerja. Jadi pengukuran kinerja ya, tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kita ingin melihat apakah ukuran kinerja yang sudah ditetapkan itu benar-benar berorientasi hasil akan mewujudkan capaian kinerja yang baik atau tidak. Karena tentunya itu akan menggambarkan bagaimana kondisi kinerja di unit kerja kita ataupun di organisasi kita, apakah berhasil ya dalam mencapai kinerja atau tidak. Kemudian, kapan dilakukan pengukuran kinerja? Tentunya berbagai macam ya, tapi yang kami sarankan tentunya pengukuran kinerja dapat dilakukan secara periodik, baik itu secara bulanan, triwulan, ataupun semesteran. Yang biasanya kami lihat dalam implementasi Sakip, teman-teman di instansi pemerintah itu sudah mulai ataupun sudah dilaksanakan pengukuran kinerjanya dilakukan secara periodik, baik itu melalui sistem ataupun melalui berbagai pertemuan ya, rapat dan lain sebagainya yang kegiatannya itu dilakukan untuk mengukur kinerjanya secara periodik ataupun secara berkala. Kemudian di mana data diperoleh tentunya eh, dari lembaga-lembaga yang kredibel, dalam hal ini mungkin bisa BPS atau pihak-pihak lainnya. Kemudian data juga dapat diperoleh merupakan buatan sendiri, dalam arti indikator tersebut merupakan hasil identifikasi mandiri dari masing-masing perangkat daerah. Jadi apakah sudah disediakan oleh BPS terkait dengan sumber data tersebut ataupun indikator tersebut ataupun ukurannya, ataupun eh, unit kerja itu menyusun sendiri, membuat definisi sendiri terkait dengan indikator kinerjanya. Mungkin barangkali dari Kemendagri ataupun Bappenas mempersilahkan untuk menyusun cara alat ukur sendiri untuk benar-benar mengukur kinerja yang sudah kita tetapkan. Kemudian bagaimana cara melakukan pengukuran kinerjanya? Itu yang tadi yang sudah saya sampaikan bahwa pengukuran kinerja tersebut dapat dilakukan baik melalui sistem informasi Monef ataupun dalam bentuk pertemuan rutin ya yang dikoordinasikan oleh bagian perencanaan. Yang biasanya teman-teman melakukan itu baik secara bulanan ataupun triwulanan untuk melihat bagaimana keberhasilan kinerja di setiap periodenya secara berkala. Kemudian siapa yang menjadi bertanggung jawab ya terhadap terkait dengan pengukuran kinerja ini? Karena kan kalau kita bagi berdasarkan komponen dalam implementasi Sakip seperti itu ya, ada perencanaan, ada pengukuran, ada pelaporan, ada evaluasi internal, dan kemudian kalau kita bagi ya di sini misalnya saya contohkan di pemerintah daerah itu ada berbagai perangkat daerah yang tentunya mempunyai tugas fungsi ataupun kewajiban dalam mengawal terkait dengan setiap komponen dalam implementasi Sakip seperti itu ya. Kalau kita bicara tentang pemilik kinerja, tentunya adalah yang bertanggung jawab adalah yang organisasi ataupun pihak-pihak yang diperjanjikan, baik itu setiap unit, organisasi ataupun setiap individu, karena kan masing-masing tentunya memiliki kinerja memiliki kinerja yang diperjanjikan dan tentunya mereka juga bertanggung jawab untuk menginput atau melakukan pengisian terkait setiap capaian data yang dipertanggungjawabkan. Kemudian kalau kita bicara tentang di Bapeda itu ya, yaitu melakukan evaluasi atas kegiatan pengukuran yang dilakukan. Kemudian kalau kita bicara tentang inspektorat, maka tugas yang dapat dilakukan adalah melakukan review atas seluruh hasil pengukurannya. Dan kemudian kalau kita bicara tentang bagian organisasi, maka dapat dilihat dari bagaimana hasil dari ukuran kinerja tersebut dapat disusun dalam laporan kinerjanya. Jadi bagornya nanti akan mengecek informasi terkait dengan hasil dari capaian kinerjanya dengan yang diinput dalam laporan kinerja tahunan. Jadi ini yang pertanggung jawab
bagian-bagian atau pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam hal pengukuran kinerja. Yang mungkin di setiap organisasi mempunyai karakteristik sendiri ya, memungkinkan di beberapa organisasi itu ada bagian ataupun pihak-pihak tertentu ditambahkan ya untuk melakukan pengukuran kinerja. Kemudian, bagaimana kita melihat keberhasilan dalam pengukuran kinerja? Tentunya ini yang kami ambil, yang saya ambil di dalam kertas kerja evaluasi ataupun LK evaluasi, di mana berbagai keberhasilan tersebut dapat dilihat ataupun diukur dari pengukuran kinerjanya telah dilakukan. Ini mungkin kita bicara tentang pemenuhan ya. Kemudian ketika kita bicara tentang kualitas, yaitu pengukuran kinerja itu dapat dilakukan secara efektif dan efisien dan dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Intinya di sini adalah kita melihat apakah ukuran kinerja tersebut berjenjang ya, sehingga menggambarkan efektivitas dan efisiensi di dalam pencapaian kinerja. Jadi otomatis karena pengukuran kinerja ini kan tahapan kedua dari implementasi Sakip, di mana tahap pertama adalah perencanaan. Oleh karena itu, kita ingin memastikan terlebih dahulu bahwa perencanaan kinerja yang disusun itu telah berjenjang ya. Sehingga nanti dalam hal mengukur kinerjanya, kita juga akan melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang. Untuk memastikan bahwa capaian dari tingkat atas sampai tingkat bawah, dari level organisasi atas sampai ke individunya bahkan selaras gitu ya. Itu yang ingin diwujudkan dalam keberhasilan pengukuran kinerja di aspek kualitasnya. Kemudian di aspek manfaatnya kita akan melihat apakah pengukuran kinerja tersebut dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment dan juga penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja. Jadi di sini kita ingin melihat eh, capaian kinerja tersebut dimanfaatkan ya untuk memberikan reward dan punishment baik itu di tingkat organisasi maupun di tingkat individu dan juga hasil dari capaian kinerja tersebut bisa ataupun dapat dijadikan dasar untuk melakukan penyesuaian strategi untuk meningkatkan kinerja ke depannya atau memperbaiki kinerja dan lain sebagainya. Kemudian Bapak dan Ibu, ini yang tadi saya sampaikan, berbagai permasalahan di dalam pelaksanaan pengukuran kinerja yang tadi saya sampaikan bahwa ukuran kinerja yang dikawal itu belum berorientasi hasil, yang satu ya. Kemudian yang kedua belum mengikuti dengan konsep ataupun aspek smart seperti itu, karena dua hal inilah yang kami akan melihat di dalam ukuran kinerja, biasanya di masing-masing dokumen perencanaan kinerja, di mana syarat indikator kinerja yang baik berdasarkan pada Perpres 29 tahun 2014, berdasarkan pada implementasi Sakip. Yang pertama, yaitu tentunya harus berorientasi pada hasil, kemudian SMART, di mana SMART ini merupakan kepanjangan ya, merupakan singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Ini pun juga Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa SMART ini juga mengacu pada Perpres nomor 29 tahun 2014, pasal 9 ayat 3, kemudian di dalam Permenpan RB nomor 88 ya tahun 2021 terkait dengan pedoman teknis evaluasi AKIP juga pun sampaikan syarat indikator kinerja yang baik, mungkin di berbagai kebijakan lainnya dari Kemendagri ataupun dari Bappenas juga mungkin ada terkait dengan berbagai syarat indikator kinerja yang baik yang harus dicantumkan dalam dokumen perencanaan kinerja itu, yaitu berorientasi hasil dan SMART. Kemudian Bapak dan Ibu kita coba breakdown masing-masing terkait dengan syarat indikator kinerja yang baik. Yang pertama tentunya sebelum kita masuk ya kita perlu mengetahui indikator kinerja itu banyak tipenya ya. Ada yang sifatnya kualitatif, ada yang kuantitatif, persentase, rasio, rata-rata, indeks dan lain sebagainya. Intinya adalah indikator yang kinerja yang ditetapkan itu ada alat ukurnya, ada ada ukurannya seperti itu bisa diukur, bisa dipertanggungjawabkan agar nantinya dalam pengukuran kinerjanya kita
tidak pusing ya ataupun tidak sulit untuk melakukan pengukuran kinerja tersebut. Jadi silakan eh, disesuaikan indikator kinerja yang nantinya akan ditempatkan di dalam dokumen perencanaan kinerja. Yang pertama, tadi yang syarat indikator kinerja yang baik, yaitu berorientasi hasil. Tentunya kita perlu untuk melihat terlebih dahulu orientasi hasil atau sesuai dengan konteksnya itu seperti apa sih? Di sini ada berbagai contohnya Bapak dan Ibu, di mana kita bisa melihat ya, eh ada 5 contoh di mana kita bisa melihat salah satu yang berorientasi hasil, misalnya di sini. Indikatornya adalah opini BPK terhadap laporan keuangan. Ini kita bicara di tingkat pemerintah daerah. Tentunya ini kami nilai bahwa indikator ini berorientasi pada hasil. Kemudian yang kedua, indikatornya yaitu persentase temuan yang ditindaklanjuti di pemerintah daerah, yaitu tentunya tidak berorientasi hasil. Mengapa? Karena indikator ini ketika kita berbicara tentang tingkat level organisasi, mungkin lebih cocok kita bicaranya di tingkat perangkat daerahnya, mungkin di inspektorat atau perangkat daerah yang berwenang ya terhadap mengawal dari indikator ini. Kemudian ketika kita bicara tentang beberapa contoh lainnya indikator yaitu jumlah dokumen perencanaan di tingkat Bapeda, tentunya ini kalau kita berbicara tentang levelingnya di level kepala Bapedanya seperti itu, tentunya ini tidak berorientasi hasil ya, karena kepala Bapeda yang biasanya kami lihat adalah memastikan apakah perencanaan kinerja itu berkualitas atau berorientasi hasil. Memastikan bahwa setiap perencanaan kinerja itu selaras dan lain sebagainya. Kemudian di contoh lainnya yang keempat yaitu persentase PMKS yang mendapatkan bantuan di level kadis sosial itu ya. Tentunya ini kita bisa lihat bahwa salah satu contoh indikator ini tidak berorientasi hasil jika melihat di tingkat kepala dinas sosialnya. Karena eh, bicaranya adalah memberikan bantuan, tapi belum bisa memastikan apakah bantuan-bantuan yang diberikan itu dapat memberikan kemandirian terhadap PMKS-nya. Dan yang terakhir, ketika kita bicara tentang angka kemiskinan di tingkat pemerintah daerah, tentunya ini adalah salah satu yang berorientasi indikator yang berorientasi hasil. Tentunya kita perlu untuk melihat relevansinya dengan sasaran dan juga tingkat dari leveling organisasinya untuk memastikan bahwa apakah indikator ini berorientasi hasil atau tidak. Karena kalau tidak disampaikan di tingkatnya, apakah ini tingkat di level staff, pegawai, dan lain sebagainya, tentunya ini bisa berorientasi hasil. Apabila ini levelnya mungkin di level eselon 3, eselon 4, ataupun level staffnya eselon 4 ya, ataupun di level staff, ini mungkin berorientasi hasil. Tapi kalau kita bicara di level kepala bapedanya, di level atas ya, maka ini tidak berorientasi pada hasil. Jadi itu berorientasi hasil. Kemudian syarat yang kedua itu kan tadi saya sampaikan adalah SMART, di mana S-nya itu adalah spesifik. Jadi spesifik itu merupakan indikator kinerja harus memberikan informasi yang spesifik tentang hasil atau capaian kinerja dan tidak berdui makna. Ini ada 2 contoh Bapak dan Ibu bisa lihat, di mana contoh yang pertama misalnya kinerjanya adalah meningkatnya kesejahteraan petani. Indikator kinerja yang kami tempatkan kurang spesifik yaitu jumlah petani yang sejahtera. Nah, sejahtera ini kan eh, memang kalau kita melihat relevansinya sama-sama berbicara tentang sejahtera ya. Tetapi kan sejahtera ini berdui makna dalam arti setiap orang akan menilai berbeda terkait dengan sejahtera. Oleh karena itu kita perlu untuk spesifikkan sejahtera itu apa sih? Ya kita ganti misalnya persentase petani dengan pendapatan minimal 1 juta per tahun, misalnya seperti itu ya. Berapa juta per tahun itu ya. Itu yang kita bisa lihat alat ukur dari sejahtera. Atau lainnya rata-rata pendapatan petani yang lebih spesifik mengukur terkait dengan kesejahteraan dari petani tersebut. Itu yang contoh pertama. Kemudian yang contoh kedua, meningkatnya prestasi olahraga daerah dengan indikator kinerja persentase prestasi atlet.
Kalau kita mengukur relevansinya memang sama-sama relevan berbicara tentang prestasi ya. Tetapi kalau kita lihat dari spesifik dari indikator yang ditetapkan, bagaimana melihat prestasi apa saja yang didapat dari atlet tersebut. Ini kan tentunya berdui makna dan tentu kita perlu ubah untuk melihat prestasi apa saja sih yang didapat dari atlet tersebut yang kita bisa ubah dari indikatornya ke berbagai indikator lain, yaitu misalnya peringkat kabupaten pada Porprov atau PON, itu kan lebih dapat diukur ya. Kemudian lebih spesifik juga dan kemudian jumlah cabur yang mendapatkan medali emas pada PON itu pun lebih spesifik. Prestasinya terlihat prestasi apa saja, kemudian mungkin di tingkat apa saja medalinya dan lain sebagainya. Jadi lebih spesifik untuk mengukur kinerja. Itu spesifik, kemudian M-nya adalah measurable atau dapat diukur, berarti indikator tersebut harus dapat diukur secara objektif dan memiliki ukuran kuantitatifnya. Jadi ada alat ukurnya, ada metode pengukurannya, definisi operasional, cara mengukur, dan lain sebagainya. Ada dua contoh di sini Bapak dan Ibu. Yang pertama, kinerjanya yaitu ya meningkatnya pemahaman peserta bimbingan teknis sakit seperti itu ya. Yang mungkin yang saya lakukan pada kesempatan ini dengan indikator kinerja tingkat pemahaman peserta bimbingan teknis. Memang secara indikator itu relevan. Kita ingin melihat apakah dari hasil eh, bimbingan teknis yang dilakukan apakah peserta tersebut paham atau tidak. Tetapi kan kalau kita bicara tentang tingkat kepemahaman, tentunya eh, alat ukurnya agak sulit untuk mengukur bagaimana mengukur tingkat kepemahaman, apakah dia bisa atau tidak, kan sulit untuk menebak-nebak. Jadinya kan menebak-nebak. Kalau menebak-nebak berarti tidak ada alat ukur yang pasti. Oleh karena itu, kita ubah indikatornya menjadi misalnya adalah persentase peserta BIMTEK yang mampu menjawab 80% pertanyaan benar. Jadi setelah dilakukan bimbingan teknis sakit, kita melakukan post-test atau pre-test atau tes ujian dan lain sebagainya untuk benar-benar mengukur para peserta apakah peserta tersebut paham atau tidak dari bimbingan teknis yang diberikan. Jadi ini kan lebih terukur dibandingkan dengan hanya mengukur tingkat pemahaman peserta. Kemudian contoh yang kedua adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia, di mana indikator kinerja yang saya contohkan adalah persentase masyarakat yang bermental tangguh. Nah, ini kan juga sulit ya untuk mengukur bagaimana mengukur mental tangguh dari masyarakat. Itu kan sulit. Jadinya mendebak-nebak lagi apakah masyarakat ini mentalnya tangguh atau tidak. Oleh karena itu, kita perlu ubah alat ukurnya dari yang mengukur mental tangguh tadi menjadi eh, salah satunya atau sebagai contohnya adalah indeks pembangunan manusia ataupun IPM. Ini kan lebih bisa diukur, lebih dapat diukur, ada alat ukurnya, ada metodologinya, ada definisi operasionalnya, sehingga untuk mengukur kualitas dari SDM, salah satunya adalah dengan indeks pembangunan manusia. Jadi itu Bapak dan Ibu ya, tadi yang kedua dari SMART, yaitu measurable. Kemudian yang ketiga adalah achievable, yaitu berarti ataupun dapat dicapai, berarti bahwa indikator tersebut memungkinkan organisasi mencapainya. Tidak terlalu sulit dicapai, namun juga tidak terlalu mudah dicapai. Jadi disesuaikan lagi Bapak dan Ibu yang tadi saya sampaikan dengan level organisasinya. Jangan sampai ketika kita bicara achievable di kepala di di kinerjanya kepala Bapeda hanya menyatakan bahwa beberapa dokumen perencanaan kinerja yang selesai. Itu memang achievable, tapi tidak merupakan wewenang dan tugas fungsinya di level di level kinerjanya atau di level jabatannya seperti itu Bapak dan Ibu. Ini salah satu contohnya kinerjanya yaitu meningkatnya pemberdayaan PPKS dengan indikator kinerja yang dicontohkan adalah angka kemiskinan. Ini misalnya di dinas ya. Kalau kita lihat misalnya kinerja dinas sosial itu kan meningkatkan pemberdayaan PPKS. Tetapi indikator yang ditetapkan adalah angka kemiskinan. Padahal kemiskinan ini kan banyak faktor ya, tidak hanya bicara tentang PPKS, mungkin pendidikan, kesehatan, kesejahteraan,
tenaga kerja dan lain sebagainya. Sehingga ketika indikator angka kemiskinan itu ditaruh di levelnya dinas sosial, ini tentunya akan sulit untuk diraih, akan berat ya bagi kepala dinas sosial untuk mencapainya. Sehingga kita bisa ubah untuk agar indikator tersebut dapat dicapai, dapat diraih, dan juga tidak, yang tadi saya sampaikan, tidak terlalu mudah juga untuk dicapai, yaitu salah satunya misalnya adalah persentase PPKS yang meningkat menjadi mandiri. Jadi walaupun angka kemiskinan juga salah satunya adalah dengan meningkat pemberdayaan PPKS, tapi kalau di level dinasnya ini lebih cocok adalah persentase PPKS yang meningkat menjadi mandiri. Tentunya ini sekali lagi disesuaikan dengan di level jabatan dan juga organisasinya. Itu eh, yang ketiga dari smart, achievable. Kemudian yang keempat, relevan atau nyambung gitu ya ibaratnya, yaitu berarti indikator tersebut harus memiliki relevansi atau keterkaitan yang dekat dengan kinerja yang diukur. Jadi antara sasaran dengan indikator kinerja itu harus relevan, harus nyambung. Jangan sampai ketika kita bicara meningkatnya taraf pendidikan masyarakat sebagai contoh, tetapi indikator kinerjanya adalah meningkatnya IPM gitu ya. Memang IPM salah satunya adalah pendidikan, tapi kan bukan sebagai alat ukur hanya di tingkat pendidikan saja, tapi sebagai ukuran di makronya. Atau meningkatnya taraf pendidikan masyarakat, tetapi indikatornya angka kemiskinan. Nah, ini kan kurang nyambung Bapak dan Ibu ya untuk mengukur bagaimana kualitas dari pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, misalnya salah satu yang saya contohkan di sini adalah jumlah sekolah yang menerima bantuan hibah pendidikan seperti itu. Memang kalau kita kait-kaitan sebetulnya ini sama-sama berbicara tentang pendidikan, tetapi kita menyambung ke mungkin ke konsep, ke aspek sebelumnya yaitu measurable, di mana ini levelnya kerendahan Bapak dan Ibu ya. Kalau kita berbicara tentang meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, alat ukurnya adalah jumlah sekolah yang menerima bantuan hibah pendidikan. Ini kan bisa tidak relevan, bisa tidak dapat diukur, tidak sesuai dengan kondisinya, dan lain sebagainya, sehingga indikator kinerja ini perlu diubah agar benar-benar relevan dengan kondisi yang ingin diwujudkan. Misalnya di sini saya ubah indikator kinerja yang lebih relevan atau lebih baik lagi adalah angka kelulusan, rata-rata nilai ujian, UN, angka melanjutkan sekolah. Ini adalah indikator-indikator yang nantinya akan benar-benar mengukur bagaimana pendidikan masyarakat itu dapat berkualitas, dapat ditingkatkan seperti ya. Dibandingkan dengan jumlah sekolah yang menerima bantuan hibah pendidikan di mana secara levelnya bahkan lebih rendah, otomatis tidak relevan dengan kinerja. Mungkin ini yang dikawal di level dinas pendidikan, kepala dinas pendidikan, atau mungkin di tingkat pemerintah daerah ya, seperti itu. Itu aspek yang keempat, relevan. Kemudian aspek yang kelima adalah time bound atau melihat waktu dalam mencapai kinerjanya. Berarti indikator tersebut menggambarkan kondisi pada suatu kurun waktu tertentu dan mempertimbangkan periode waktu dalam pencapaiannya. Misalnya di sini yang saya contohkan kinerjanya yaitu meningkatkan kualitas penanganan kebakaran. Misalnya di Damkar ya, yaitu indikator kinerjanya adalah yang saya contohkan persentase terpadamkannya kebakaran. Ini kan kalau kita melihat dari kinerjanya saja adalah penanganan kebakaran. Kalau kita bicara tentang terpadamnya kebakaran, ini kan belum memperlihatkan, mempertimbangkan eh, time bound ataupun waktu dalam pencapaian kinerjanya. Sehingga kita bisa ubah untuk mempertimbangkan capaian ataupun penetapan waktu di dalam ukuran kinerjanya, yaitu misalnya salah satu contohnya adalah tingkat ketepatan waktu penanganan kebakaran per kejadian. Jadi ini bisa mempertimbangkan waktu di dalam pengukuran kinerjanya dan juga lebih relevan lagi, lebih dapat diukur lagi, kan seperti itu ya Bapak dan Ibu. Dibandingkan dengan persentase terpadamkannya kebakaran. Ini kan persentase terpadamkannya kebakaran
kita hanya ya sudah dipadamkan dan selesai, tapi tidak melihat bagaimana kualitas dari waktu eh, memadamkan kebakaran tersebut. Itu kan lebih berkualitas lagi dibandingkan dengan terpadamkannya kebakaran. Jadi dalam melihat indikator, tentunya kita pastinya akan mengaitkan dengan berbagai komponen-komponen ataupun aspek lainnya ya. Misalnya di sini kita bicara tentang time bond, ternyata bisa juga itu mengaitkan dengan relevan, mengaitkan dengan measurable dan lain sebagainya. Jadi tentunya dalam mengukur indikator pastinya kita tidak hanya melihat dari satu komponen ataupun aspek saja, tetapi juga berbagai aspek lainnya. Itu smart, dan yang terakhir adalah cukup. Kecukupan ini juga penting Bapak dan Ibu. Kebanyakan nanti sulit untuk mengukur sehingga nantinya menggambarkan bahwa kinerja itu tidak akan berhasil. Kedikitan pun juga eh, belum tentu bahwa kinerja tersebut hanya dapat diukur oleh itu saja. Mungkin ada ukuran-ukuran lainnya yang bisa ditambahkan. Berarti indikator tersebut harus memiliki kecukupan untuk mengabarkan kondisi ataupun menjawab kinerja. Sebagai contoh ya, misalnya di sini yang saya contohkan adalah mewujudkan pariwisata daerah yang berdaya saing dengan indikator kinerja, misalnya adalah jumlah kunjungan wisatawan. Jumlah kunjungan wisatawan memang yang saya contohkan ini sudah berorientasi pada hasil. Satu, bisa diukur. Dua, smart, achievable, dapat dicapai. Oke, relevan, sangat relevan. Dan kemudian kalau kita berbicara tentang kecukupan, apakah cukup hanya untuk mengukur dari kunjungan wisatawan saja, untuk mengukur berdaya saingnya pariwisata seperti itu ya. Apa bedanya misalnya daerah Jakarta dengan Bali jika hanya diukur kunjungan wisatawannya saja? Misalnya di Jakarta sama Bali sama-sama, ketika kita hanya menetapkan indikator kinerja kunjungan wisatawan sama nih, misalnya 1 juta pengunjung setiap tahunnya, antara Jakarta sama Bali itu sama-sama jumlah kunjungannya misalnya. Tapi kan kita bisa melihat perbedaannya untuk mengukur daya saing dari setiap daerah. Pariwisata daerah tersebut adalah misalnya bagaimana kontribusi PDRB sektor pariwisatanya, bagaimana spending of money dan lain sebagainya. Sehingga kan kita bisa melihat, oh ternyata yang liburan ke Bali itu spending of money-nya lebih banyak dibandingkan orang-orang liburan ke Jakarta. Padahal jumlah kunjungan wisatawannya kan sama tuh. 1 juta setiap tahunnya, tetapi spending of money-nya ada perbedaan antara daerah pariwisata di daerah Jakarta dengan di daerah Bali. Itu di mana perlu adanya kecukupan untuk benar-benar mengukur kinerja tersebut. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu, eh, dua syarat ya terkait dengan penentuan kinerja, ukuran kinerja yang baik yang kami harapkan Bapak dan Ibu dalam penentuan ukuran kinerja dalam dokumen perencanaan kinerjanya bisa mengikuti berbagai hal yang saya sampaikan. Kemudian ini pembahasan terakhir ya terkait dengan IKU yang tadi saya sampaikan bahwa masih banyak eh, instansi pemerintah terutama di pemerintah daerah ya dalam menyusun IKU-nya itu belum memberikan informasi terkait dengan formulasi indikator, metodologi, dan penanggung jawab ataupun sumber data. Oleh karena itu, format minimal yang Bapak dan Ibu bisa sampaikan tulis di dalam dokumen IKU, yaitu perlu adanya formulasi indikator, perlu adanya metodologi ataupun definisi operasional dan juga penanggung jawab datanya. Ataupun saya melihat di berbagai implementasi di Pemda-Pemda ya, mereka juga menambahkan alasan dari penetapan indikator kinerjanya, jadi lebih rigid lagi, lebih detail lagi untuk benar-benar melihat penetapan dari indikator kinerja tersebut apakah perlu atau tidak, atau apakah berkualitas atau tidak. Tambahkanlah alasan pemilihan dari indikator kinerja tersebut seperti itu ya. Ini format salah satu contoh format IKU misalnya di salah satu pemerintah daerah, perangkat daerah ya, di mana IKU yang ditampilkan hanya ini saja, tapi belum memuat rumus perhitungan, metodologi, dan sumber data. Jadi minimal Bapak dan Ibu nanti yang merasa dari IKU-nya belum menampilkan berbagai informasi yang sebelumnya disampaikan ataupun ini untuk perlu disesuaikan kembali ataupun diubah kembali.
Jadi itu Bapak dan Ibu sedikit terkait dengan pengukuran kinerja yang tentunya kalau kita bahas lebih detail tentunya banyak ya. Kita bisa mengacu pada kertas kerja evaluasi. Di situ pun ada banyak hal yang bisa dilihat dalam pengukuran kinerja. Namun apa yang saya sampaikan ini merupakan informasi minimal yang dapat dilakukan oleh Bapak dan Ibu melihat dari aspek pemenuhan dan juga terkait dengan kualitasnya. Dan ini juga merupakan penting karena tadi yang saya sampaikan bahwa pengukuran kinerja bahkan secara bobot penilaian di dalam implementasi SAKI pun itu nilainya ataupun bobotnya sama-sama tinggi. Sehingga pengukuran kinerja ini menjadi penting yang perlu dilakukan, ditingkatkan kualitasnya di dalam implementasi SAKIP. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan ya di dalam materi sesi pada kesempatan kali ini. Silahkan Bapak dan Ibu, saya berikan mungkin 3 pertanyaan ya, sesuai dengan bahasa yang tadi saya sampaikan. Terima kasih.